Karena Allah menginginkan semua hambanya masuk surga. Allah mengajak kita masuk surga. Dan sekarang Allah serahkan wanita ini kepada kita. Maka kita sebagai khalifatullah, ya, kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk membawa istri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pundak kita ada dua tanggung jawab besar. Tanggung jawab kita sebagai suami dengan mengambil peran ayah wanita itu. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk memimpin wanita masuk ke dalam surga. Baik. Lalu kemudian kita berbicara tadi adalah tentang kedudukan seorang suami di mata istrinya. Kapankah seorang istri melihat suaminya itu punya jati diri? Kapankah seorang istri melihat suaminya itu punya wibawa, punya karismatik, punya kedudukan? Kapankah seorang istri itu akan tunduk secara fitrahnya sebagai istri kepada suami? Ketika suami itu menjalankan dua peran utama di dalam ayat tadi. Yaitu yang pertama adalah dia menjalankan perannya sebagai suami yang kuat secara fisik. Sehingga bisa diandalkan secara fisik. Ya, bisa diandalkan oleh istrinya secara fisik. Dia kuat secara fisik. Yang kedua, ketika dia kuat secara finansial. Ya, kuat secara fisik dan kuat secara finansial. Makanya kita suami harus kuat dua hal ini. Kuat fisiknya dan kuat finansialnya, ya. Kuat fisik dan kuat finansialnya. Nah, nanti kesempurnaan suami itu adalah ditambah dengan kuat secara spiritualnya. Itu kesempurnaannya. Tapi orang kafir pun bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya ketika dia kuat secara fisik dan kuat secara finansial dalam perspektif psikologi barat. Ya, tetapi ketika kemudian kita sebagai seorang muslim kuat fisik, kuat finansial dan kuat spiritual, itu lebih dahsyat lagi peran kepemimpinan kita. Karena itu tadi syaratnya kita perlu jalan untuk mengantarkan istri kepada keselamatan. Kalau kita cuma kuat secara fisik dan kuat finansial, tidak kuat spiritual, kita hanya bisa memimpin istri di dunia, tidak di akhirat. Nah, sehingga seorang istri akan mendapati suaminya punya wibawa dan jati diri di matanya ketika dua peran ini dijalankan. Makanya kita laki-laki wajib menjalankan peran ini. Allah tidak membebankan kita berapa yang harus kita nafkahi, tapi peran ini harus dijalankan. Sebab ini tanggung jawab. Sekarang coba kita lihat surat Al-Baqarah 233. Surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat 233 ya, mohon maaf, bukan ayat 223. Ayat 233. Sudah ketemu? 233. 233. Nah, 233. Sudah ketemu? Di situ Allah mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radhaah. Nah, di sini yang kita ingin ambil pelajarannya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah mengatakan wa alal mauludi lahu. Siapa itu al mauludu lahu? Bapak. Ya, wa alal mauludi lahu artinya dan kepada orang-orang yang dilahirkan anak untuknya. Siapa yang dimaksudkan dilahirkan anak untuknya? Ya, laki-laki, suami. Berarti di sini walal mauludi lahu wa alal mauludi lahu, dan bagi para ayah rizquhunna, yang memberikan rezeki kepada istrinya. Rezeki berupa nafkah, ya, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian bil ma'ruf, secara baik. La tukallafu nafsun illa usaha. Dan Allah tidak membebani kecuali apa yang dia sanggupi. Artinya tidak ada standarnya bahwa nafkah itu harus sekian, tapi sesuai kemampuannya dan berikan yang paling terbaik.
berikan yang paling terbaik untuk keluarga kita dengan nafkah yang terbaik kita. Dan nafkah terbaik itu bukan nominal, tapi ketika kita menjalankan tanggung jawab itu dengan tulus, maka Allah jadikan istri itu tunduk dengan apapun yang kita berikan. Ya, mungkin berkekurangan, tapi ketika dia melihat kita menjalankan peran tanggung jawab tadi, mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, mungkin tidak seberapa, tapi Allah akan tundukkan wanita tadi karena kita menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang coba lihat lagi surat At-Tolak. Ya, surat yang ke-60 berapa At-Tolak? 65 ya. Ya, surat At-Tolak 65 ayat 7. Allah mengatakan liyumfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang yang diluaskan rezekinya untuk berinfak dengan keluasan rezekinya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang dibatasi rezekinya oleh Allah falyumfik mimma atahullah. Dia infak sesuai kemampuannya yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak ada ketentuan nominal sekian sebagai standar untuk kita berinfak kepada istri kita. Tapi yang ada adalah jalankan peran terbaik. Urusan rezeki itu takdir. Tapi kita harus menjalankan peran terbaik kita sebagai suami dengan bekerja, ya, banting tulang, sungguh-sungguh kita menjalankan peran kita, maka apa yang kita dapatkan berikan rezeki kepada istri sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Makanya ini kewajiban. Sehingga apabila seorang suami tidak menjalankan perannya mencari nafkah, dia dosa, dia zalim, dia dosa kepada istrinya. Ketika dia berbuat zalim kepada istrinya karena tidak memberikan nafkah, dia hanya santai-santai di rumah, istrinya bekerja, maka istrinya kemudian ngomel, istrinya kemudian menggibahi suaminya, itu tidak terkategori gibah. Bahkan kemudian istrinya mengatakan, saya mau minta cerai aja gitu ya. Itu pun juga tidak menunjukkan istri durhaka. Ketika memang suami tidak menjalankan kewajibannya. Tadi kita sebutkan dasarnya surat An-Nisa ayat 148 ya, itu dasarnya. Surat An-Nisa ayat 148 bahwa Allah betul nggak suka dengan perkataan-perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali dari perkataan buruk orang yang dizolimi. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa bukanlah ghibah ketika orang yang dizolimi menceritakan keburukan orang yang menzoliminya. Jangankan sekedar menceritakan keburukan, mendoakan keburukan kepada orang yang menzoliminya juga boleh. Gitu. Kalau dia benar-benar dizolimi. Nah, lalu kemudian pelajaran terakhir yang ingin kita sampaikan, ya tadi ringkasannya, yang terakhir adalah bahwa ternyata ketika kita menjalankan peran kita mencari nafkah untuk keluarga kita, ya, itu adalah amalan yang besar, amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasul dengan memberi nafkah, dengan juga menjadi pemimpin bagi pasangan kita, ternyata juga punya keutamaan yang dahsyat di sisi Allah, ya. Diantaranya kata Nabi SAW, seorang suami yang lelah bekerja lalu dia pulang ke rumahnya, karena kelelahan itu dia tertidur, maka Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakan ampunan kepada suami tersebut yang tertidur karena kelelahan sampai dia terbangun. Bahkan dia pulang ke rumah karena lelah, udah tertidur, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai dia terbangun, didoakan, dimohonkan ampun oleh Allah untuknya. Tiap hari sih. Iya. Tiap hari kan malaikat luar biasa. Kemudian kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Enggak gitu malaikat. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW. Paling parip nih. Sedekah yang kita berikan untuk jutaan malaikat. Sedekah yang kita berikan untuk menyantuni yatim dan duafa. Malaikat mau. Dan sedekah yang kita berikan kepada istri walau hanya sesuap nasi, itu lebih utama daripada semua sedekah yang lain. Yang tadi sedekah untuk membebaskan budak, sedekah untuk menyantuni banyak yatim dan duafa, dibandingkan dengan hanya sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita, ternyata itu lebih utama. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi sesuap nasi kita berikan kepada istri itu lebih utama daripada membebaskan budak, lebih utama daripada kita menyantuni banyak yatim dan duafa. Ya. Lebih utama. Karena kalau keluarga ini tidak bahagia, itu fitnahnya luar biasa.
Fitnahnya luar biasa. Ya. Kalau istri itu buruk, istri itu melawan, istri itu tidak ridho, sementara suami sudah luar biasa perjuangannya dan istri tidak ridho, itu efeknya luar biasa. Apa efeknya? Dampaknya adalah rusak anak-anak. Ya, rusak anak-anak. Yang kedua, dakwah kita susah diterima di masyarakat. Makanya kenapa Nabi Nuh alaihissalam susah dakwahnya diterima? Karena istrinya penghalang utamanya. Kenapa Nabi Lut susah diterima dakwahnya? Istrinya penghalang utamanya. Para orang berkata, ya Nuh, bagaimana kamu dakwah kepada kami? Istrimu saja tidak menurut kepadamu. Gitu. Jadi itu menjadi ukuran masyarakat untuk kemudian menolak dakwah kita. Kamu ini berdakwah, istrimu saja keluyuran, istrimu saja tidak menutup aurat, kamu suruh kami pakai jilbab misalnya gitu. Nah karena itulah kemudian istri ini harus kita tundukkan. Dengan cara apa kita tundukkan? Jalankan peran terbaik kita. Kalau kita jalankan peran terbaik kita, maka secara psikologis si istri itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau dia sudah tunduk, sekarang buat dia semakin taat lagi dengan apa? Kuatkan spiritualnya. Kuatkan spiritualnya supaya nanti ketika suami diuji dengan keterbatasan rezeki, kekuatan spiritual inilah yang membuat dia ridho dengan kemampuan suaminya. Ya, kemampuan suaminya. Nah karena itulah kemudian petunjuk ulama memang ya carilah istri yang soleha. Maksudnya adalah kalau kita ditawarkan pilihan, kita dalam kondisi lapar nih, pilihannya ada beras ada nasi, ya cari nasi, jangan cari beras. Kita sudah lapar nih masalahnya gitu. Maksudnya adalah ketika kita pengen menikah, sudah ada wanita yang jadi, kenapa kita cari yang belum jadi gitu? Sudah ada wanita yang sudah terbina, terdidik, kenapa kita cari wanita yang belum terbina, terdidik? Resikonya besar. Tapi Pak Ustadz, kita sudah terlanjur menikah nih, ya. Kalau sudah terlanjur menikah, maka ingat al arwahu junudun mujannadah. Roh dikumpulkan dengan sekufu. Kalau kita pengen istri kita soleha, jadilah kita laki-laki yang soleh. Kita pengen wanita kita taat, berbakti kepada suami, maka jadilah kita suami yang menjalankan peran dengan membahagiakannya. Karena kata Nabi SAW, khiyarukum li ahli. Ya, laki-laki yang terbaik atau suami yang terbaik itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ya, terbaik kepada istrinya. Maka memberi nafkah kepada keluarga atau menjalankan peran sebagai pemimpin kepada keluarga itu adalah amalan yang juga merupakan amalan yang utama, sama dengan keutamaannya atau dia termasuk keutamaan yang besar di luar dari keutamaan amalan yang besar seperti haji, umroh, puasa, bahkan jihad. Ya. Jadi memberi nafkah kepada keluarga ini adalah termasuk amalan-amalan yang utama, sebagaimana amalan-amalan yang utama yang sudah kita kenal. Haji, umroh, jihad, sholat itu amalan yang utama. Maka memberi nafkah juga adalah amalan yang utama dalam Islam. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan dari surat An-Nisa ayat yang ke-34 di bagian awal ayat. Silakan kalau ada hal-hal yang pengen diseringkan, didiskusikan, kepada Pak Arif, yang terlanjur. Kembalikan kepada moderator. Oh ya, moderator dulu. Pak Arif udah nyimpan daftar pertanyaan kayaknya. Kenapa? Dia terlanjur. Ustaz, untuk kajiannya mungkin sebelum acara nanti menutup doa, mungkin dari Ayah Hebat ada yang ingin ditanyakan terkait tadi penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 34 tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa di sini laki-laki Allah kasihkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita atau sebagai istrinya. Kepada mungkin Ayah Hebat yang ingin bertanya tentang pribadinya, boleh Ustaz? boleh. Ada istrinya bebas. Jangan lama-lama. Bukan curhat. Ini baru mau nanya, jangan dibilang lama. Iya. Kita jam 3 mau bangun lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Sebetulnya mewakilkan teman saya itu Siapa alasan itu? sempat sharing sama teman, dan saya pun sering karena memang teman dekat juga. Saya sudah melihat
perilaku, bukan melihat ya, mendengarkan perilaku istrinya juga. Jadi hampir 5 tahun ini kejadiannya bahwa si istri itu tidak mau diajarkan hubungan intim. Itu satunya gitu. Jadi setiap kali jangankan hubungan intim, dipegang aja pun dia langsung lepas tangan kayak nggak mau disentuh sama sekali gitu kan. Tapi kalau untuk nafkah dari suami tetap berjalan Maksimal lah ya. karena udah maksimal. Kalau dari suami, kalau saya perhatikan memang maksimal seorang suami gitu. Tapi dari istrinya pun sampai saya sempat melihat karena saking suami ini saking penasaran, akhirnya WA-nya disadap itu sampai dia tuh menghubungi seseorang. Nah, seorang ini teman SMA-nya dan sekarang itu dia posisinya di TNI. Karena istrinya itu karena cita-cita dia itu, si istri ini pingin punya suami itu dari TNI gitu. Nah akhirnya kan yang TNI ini tuh katanya teman sewaktu di SMA-nya. Nah sampai si laki-laki ini sering transfer karena dipintain gini segala macam gitu kan. Setiap bulan selalu transfer. Dan teman saya ini sering melihat nih Pak, kalau buktinya gitu kan, saya sadap ininya, bukan saya yang mau gimana gitu. Jadi pertanyaannya gimana ini? Maksudnya saya pernah nyarankan, udah istri seperti itu nggak layak, harus ditinggalkan daripada membawa kemudaratan buat kita, membawa dosa buat kita, karena suami bertanggung jawab dan tidak akhir kelak akan benar dipertanggungjawabkan gitu kan. Perlakuan seorang istri seperti ini, suami yang pertama dipertanggungjawabkan itu. Mungkin itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Kalau bisa sih nanti ada sekiranya misalkan teks atau apa gitu nanti untuk diberikan ke teman saya juga. Nih, jadi tonton nih. Oke, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama adalah bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu dikumpulkan dengan yang sekufu. Sebenarnya pasangan yang kita dapatkan itu ada sekufunya dengan diri kita. Bahkan kemudian para ulama banyak yang mengatakan ujiannya kita hari ini bukan sebagaimana ujian para nabi terdahulu. Di antara ujian para nabi terdahulu adalah istri-istri mereka durhaka, istri-istri mereka membangkang, istri-istri mereka melawan. Ujian kita hari ini adalah bukan sebagaimana ujian para nabi. Sehingga apabila kemudian istri kita melakukan pelanggaran-pelanggaran secara syariat, maka kita dulu sebagai suami yang harus muhasabah. Khawatirnya kita juga melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalnya memberikan nafkah yang tidak Allah ridhoi kepada istri kita, sehingga istri kita tidak berdosa dengan nafkah yang didapatkan, tapi Allah cabut keberkahannya. Harusnya dengan nafkah bisa menundukkan istri, malah dengan nafkah dia melawan gitu. Tercabut keberkahan, karena boleh jadi penghasilan kita dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi, atau tersisipi dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dan kita tahu, misalnya kita sebagai pedagang mungkin ada curang-curangnya, ada tipu-tipunya, ada tadlisnya, dan kita sudah menjalani itu sekian lama, tapi efeknya adalah keberkahan rezeki kita dicabut oleh Allah pada keluarga kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dulu para ulama itu menjadikan standar ukuran keimanannya adalah pelayanan istrinya. Mereka mengatakan, diantaranya adalah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku tahu kalau imanku sedang melemah dengan melihat 3 hal. Pertama, ketika aku merasakan kendaraanku rewel. Kendaraan, kalau dulu mungkin kendaraannya adalah binatang, kalau kita mungkin sedikit-sedikit motornya mogok, sedikit-sedikit mobilnya kena, kita rasa gitu, kok ini kayak gak nyaman di bawah. Biasanya enak gitu ya, kita bawa kendaraan ini motor, tapi kok ini rasanya kayak kurang menyenangkan, kayak ada masalah ini kendaraan, tapi kita nggak tahu apa masalahnya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dari pelayanan istri.
Ya pelayanan istri jadi tidak memuaskan. Pelayanan istri jadi cemberut gitu. Nah, kita dapati pelayanan istri yang tidak bagus. Bahkan cenderung melawan. Ya cenderung melawan. Nah, kemudian yang ketiga kondisi di sekitar itu lebih banyak tergambarkan kesialan gitu. Keluar rumah lampu merah terus kita dapati. Kemudian tersenggol, pokoknya ada banyak ketidaknyamanan yang kita jumpai sehari itu. Nah, kata para ulama, itu adalah indikator lemah iman. Sehingga untuk memperbaiki semuanya, dia baguskan hubungannya dengan Allah. Misalnya nih istri kita tidak bagus. Kata para ulama, asli bainaka wa baina rabbika yusli bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi muhasabah dulu. Jadi sebelum betul-betul kita limpahkan kesalahan kepada istri, kita dulu sebagai suami yang muhasabah diri, introspeksi diri. Hubungan kita dengan Allah perbaiki dulu, ya. Bagaimana kemudian kita tidak mendapati istri kita tidak melawan kepada kita, sementara kita juga sendiri seringkali melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang melawan panggilan Allah, melawan syariat Allah. Nah, sekarang berapa banyak sih kebaikan kita kepada istri kita? Kebaikan kita kepada istri kita hanya ketika kemudian dia menjadi statusnya istri kita. Tapi ketika dia masih bayi, apakah kita mengurusinya? Tidak kan? Tapi Allah kebaikannya kepada kita dari sebelum kita lahir. Kebaikan Allah sampai detik hari ini, kebaikan Allah nggak berhenti. Tapi kita sering melawan dengan Allah. Sekarang Allah kasih pelajaran bagaimana seorang istri yang menurut kita sudah kita berbuat baik. Apa berbuat baik kita kepada itu? Cuma nafkahi. Itu pun kita juga nata-mata, kita pun bersenang-senang dengannya. Tiba-tiba ada pemberontakannya, kita kemudian marah luar biasa. Tapi kenapa kemudian kita tidak berpikir kalau Allah murka dengan kita? Karena kita lebih sering yang meninggalkan panggilan-panggilan Allah, lebih sering melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, asli bainaka wa baina rabbika yusli bainaka wa bainan nas. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Kalau bagus hubunganmu dengan Allah, maka Allah yang akan membaguskan hubunganmu dengan manusia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kemudian kita sudah muhasabah diri, ada kekurangan lalu kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat. Yang ketiga adalah berdoalah kepada Allah untuk istri kita. Doa dulu, jadi tempuh dulu hal-hal yang diberikan petunjuk dalam syariat. Di antaranya doakan dengan doa yang kita sebutkan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, kalau doa ini dipanjatkan oleh seorang suami lalu dia mengadu kepada Allah tentang kurang bagusnya akhlak istrinya, maka Allah akan perbaiki istrinya. Ya, dia dawamkan doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta supaya istri kita menjadi penyejuk pandangan. Ya, bukan membuat pandangan kita jadi picik, jadi marah, jadi kecewa, tapi pandangan kita jadi bahagia gitu melihatnya. Senang kita melihatnya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengadu kepada Allah tentang Allah yang lebih tahu tentang istri kita. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, kalau doa ini didawamkan oleh seorang suami dan dia mengadu kepada Allah tentang istrinya, Allah akan perbaiki istrinya. Kemudian yang keempat, apakah kita dengan kita mendapati perangai istri yang seperti ini, apakah langsung kita ambil sikap keputusan untuk menceraikannya? Tunggu dulu, kita lihat apakah kita punya anak atau tidak. Sebab haknya anak itu adalah keutuhan rumah tangga ayah ibunya. Itu haknya anak. Andai kan belum ada anak mah, ketika kemudian istri udah cerai aja. Kalau belum ada anak. Tapi kalau sudah ada anak, maka haknya anak, haknya dia ya. Haknya anak ini adalah mendapati keutuhan rumah tangga ayah bundanya. Ya, itu haknya anak. Hak terbesarnya anak. Kesatuan kesatuan ayah dan ibunya. Ya, itu haknya anak. Nah, kita lihat ada anak nih. Karena ada anak, maka kemudian kita berusaha islah. Yang pertama adalah dudukan istri. Ya, maka nanti kan kelanjutan ayat ini kalau kita bahas di situ masuk tahapan demi tahapan bagaimana mendidik istri. Yang sudah ada nusus-nusus itu
tanda-tanda ingin merusak ikatan pernikahan. Ya, dudukan istri. Lalu kemudian Allah mengatakan wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dulu untuk urusan rumah tangga. Bermusyawarah dulu untuk urusan tanpa harus melibatkan pihak keluarga. Kita dulu nih dengan pasangan kita. Ya. Sampai kita sebagai pemimpin harus bicara dengan tegas bahwa saya mendapati kamu berweaan dengan seorang laki-laki siapa ini dan apa hubunganmu dengannya. Ya. Nah, kita harus tanya. Kemudian kita katakan kepadanya, apakah kamu ingin islah, ingin kembali ke jalan yang benar dengan ridho apa yang Allah berikan kepadamu, atau kamu tetap ingin melakukan perbuatan yang salah ini. Tanya langsung kepada istri kita. Mungkin saya sebagai suami banyak kekurangan, tapi semoga Allah memberikan saya hidayah untuk menjadi baik. Bagaimana dengan engkau? Nah, itu petunjuk di surat Al-Imran ayat 159. Jangan dulu bersikap keras gitu. Kamu siapa ini? Plak, jangan. Karena Allah bilang, kalau kamu bersikap kasar, bersikap keras, maka jangankan orang yang jauh, yang dekat saja akan menghindar. Ya, yang jauh mendengar, apa tuh, suara apa tuh? Ya. Orang yang terdekat saja kita akan meninggalkan kita, kata Nabi. Orang akan lari dari kita. Tapi coba lihat apa masalahnya gitu. Jangan lihat siapa yang salah. Sudah salah jelas, tapi apa yang salah? Apa yang salah? Kenapa dia bersikap demikian? Baru kemudian kita uraikan. Wasyawirhum fil amr. Ketika tahapan ini kemudian tidak membuahkan hasil, maka barulah kita curhat kepada orang tuanya yang lebih mengenali watak istri kita dari kecil. Cerita kita kepada ayahnya, kepada ibunya, bahwa kita sudah berusaha menasihatinya, mengingatkannya, tapi belum ada perubahan. Kita minta nasihat dan petunjuk dari mertua. Nah, ternyata kemudian mertua mungkin tidak terlalu bisa masuk ke dalam urusan kita lagi. Dan istri kita belum ada tanda-tanda perubahan, maka berikan sanksi kepadanya. Kita tes dulu sebelum nanti jatuh cerai itu. Sanksinya adalah apakah dia merasa nyaman dengan kita tidak tidur dengannya. Nah, kalau tadi kan sudah nyata dia malah tidak mau tidur. Nah, seharusnya secara psikis, karena Allah bilang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian suami, suami pakaian bagi istri. Maka istri itu merindukan suami. Kalau suami sudah tidak mau tidur dengan dia, itu secara psikis terganggu dia. Ada apa dengan suamiku ya? Kenapa suamiku tidak betah tidur dengan saya gitu? Dia akan periksa dirinya. Apakah mungkin dia bau badannya, atau dia periksa semuanya. Dia ragu gitu. Dia jadi ada namanya gangguan psikis menimpa dirinya. Kenapa suaminya nggak mau dekat sama dia itu? Nah, itu yang benar sebenarnya. Tapi ketika kemudian kita pisah ranjang, dia malah menikmati, semakin enjoy. Nah, berarti memang yang terbaik adalah pisah. Kenapa? Sebab jika kita tidak pisah dengannya, tiap hari dia dilaknat oleh Allah. Maka hentikan laknat malaikat kepada istri kita dengan menceraikannya. Jadi tujuannya kita ceraikan supaya dia tidak dilaknat oleh malaikat. Ya. Karena dilaknat. Adapun kemudian haknya anak, ya kita ambil pilihan bahwa kita tidak pengen anak kita nanti tertular dengan hal buruk dari perangai ibunya. Gitu. Maka akhirnya kemudian kita sebagai suami mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengamanahkan kepada seorang istri, dan aku telah berusaha menjalankan peranku sebagai suami untuk memimpinnya, namun Engkau lebih mengenalnya ya Rabb. Engkau berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang pantas disesatkan dan siapa yang berhak diberi petunjuk. Surat Al-Qalam ayat yang ke-7. Karena Allah yang lebih tahu, kita serahkan sama Allah. Ya Allah, aku adalah manusia biasa. Aku mengenali istriku, tapi pengenalan Engkau terhadap istriku lebih luas, lebih dalam. Engkau lebih tahu motifnya, alasannya kenapa berbuat demikian. Ya Allah, aku tidak ingin istriku mendapatkan laknat terus-menerus dari malaikat karena perbuatan khususnya, perbuatan yang ingin merusak ikatan rumah tangga. Maka aku kembalikan kepada Engkau wahai Rabb. Maka kemudian kita sampaikan kepada istri kita, memberitahukan kalau dia tidak berubah, kita jatuhkan talak syar'i. Saya sudah berusaha menempuh cara dengan terbuka denganmu, saya bicara dengan orang tuamu, saya juga sudah berusaha memberikan sanksi psikis dengan tidak membersamai dalam tidur, tapi kamu gak ada perubahan.
Karena itu saya beri waktu sehari atau 2 hari. Jika kamu tidak ingin datang kepada saya minta maaf, maka jatuhlah talak. Jadi berikan kesempatan, biarkan dia berpikir 1 hari 2 hari, jatuhlah talak. Setelah jatuh talak 1-2 hari kamu jatuh talak, maka saya akan mengantarmu pulang ke rumah orang tuamu. Saya gitu. Ternyata besok dia datang minta maaf. Berarti kan alhamdulillah baik. Tapi dia tidak minta maaf sampai 2 hari, kan berarti keras hatinya. Kalau keras hatinya itu nggak bisa dapat hidayah itu. Karena kata para ulama di dalam misalnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa penyebab kehancuran bagi manusia itu diantaranya adalah asyahwatu wal ghadabu wal hiddah. Yaitu syahwat lebih diperturutkan, al ghadabu emosinya nggak stabil, wal hiddah hatinya keras. Ini kalau sudah berkumpul ini pada seorang, susah dapat hidayah. Siapapun yang nasihati dia kalau bukan Allah yang membuka hatinya. Dia lebih mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Nggak mau menundukkan syahwatnya kepada syariat. Dia nggak mau tunduk pada syariat Allah. Dia lebih memilih hawa nafsunya. Siapa yang memilih hawa nafsunya, surat Al-Jasiyah 23, Allah akan tutup pintu ilmu. Dan Allah mengatakan, فَمَنْ يَهْدِي مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Siapa yang bisa berhidayah kepada orang ini kalau Allah sudah tutup ilmu untuknya. Itu surat Al-Jasiyah 23. Wal ghadab, emosinya nggak stabil. Kita nasihat sini, gitu, nggak mau dengar, marah gitu. Kita mau bicara baik, dia malah marah gitu. Jadi al ghadab, emosinya nggak stabil. Yang kedua, hatinya keras gitu, keras hatinya. Nah, hatinya keras. Kalau sudah begitu memang nggak bisa lagi nih orang, nggak ada yang bisa benarin dia kecuali Allah saja. Hanya Allah yang bisa membenarkan orang ini, sebab dia sudah syah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua al ghadab, dan yang ketiga hiddah. 3 ini gak bakal bisa kita berhidayah kecuali Allah yang membuka hatinya ya. Maka karena itu kalau kita masih bisa bersabar, ya bersabarlah. Tapi kalau tidak bisa bersabar, ya karena kita menikah itu ingin bahagia bukan ingin menderita, maka ceraikan supaya dia tidak mendapatkan laknat dari malaikat. Ceraikan aja, pulangkan dia ke orang. Setelah kita kasih waktu sehari 2 hari, saya tunggu maafmu. Kalau kamu tidak datang minta maaf, maka jatuhlah talak untukmu. Jangan langsung talak 3, talak pertama dulu karena ada anak. Kita berharap dia baik. Ya, kita berharap dia baik. Maka jatuhkan talak 1. Sudah jatuhkan kamu talak 1. Udah. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuhkanlah talak 1. Ternyata 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian berubah dia. Karena ketika didekati laki-laki yang dia harapkan sebagai calon suaminya, justru malah hanya memanfaatkan fisiknya saja, malah hanya dimanfaatkan uangnya saja, dipretelin dia misalnya, kecewa, dan disitulah dia teringat suaminya, jasa-jasa suaminya selama ini. Suaminya bertanggung jawab, suaminya barulah terbuka hatinya karena yang disukai ternyata mengecewakannya. Dan boleh jadi itu menjadi jalan hidayahnya, tapi masih bisa kembali, masih bisa karena baru talak 1. Dan akhirnya anak berbahagia, istri bisa berubah. Lalu kemudian itulah terkadang Allah akan memberikan pelajaran kepada seorang kalau berbuat zalim. Ya, karena siapapun yang berbuat zalim dia tidak akan mati sampai dia akan menemukan buah dari kezalimannya. Ketika seorang wanita berbuat zalim kepada suaminya, maka dia akan menemukan buahnya sebelum mati. Nah, tergantung Allah nantinya. Kalau Allah melihat ada kebaikan pada wanita ini, diberi hidayah lagi oleh Allah. Dan saat itu dia akan mensyukuri nikmat suaminya gitu. Nah, dia syukuri nikmat, dia pengen kembali, dia mohon tolong jemput saya pengen berubah, saya ingin kembali, itu insya Allah kembali, dan akan semakin bagus. Baik, mungkin itu. Jadi nggak langsung sedikit-sedikit saya ceraikan kamu, jangan. Ada tahapannya, Yang kedua ada ilmunya gitu. Karena kita pengen lihat orang baik. Jangan sampai yang ada di hati kita itu kebencian, kemarahan dan dendam, jangan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Keren. Benar, Pak.